Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut penerimaan gratifikasi Wakil Ketua Nonaktif Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan menerima gratifikasi dengan modus baru. Uang masuk dari perusahaan valuta asing. KPK akan mendalami modus baru ini dan meyakini bahwa penerimaan uang lewat valuta asing masuk kategori gratifikasi. Palu hakim yang seharusnya mengetuk keadilan justru diduga dipakai untuk menegosiasikan perkara. Pimpinan Pengadilan Negeri Depok terjerat dugaan suap dan gratifikasi dengan modus tak biasa, menyamarkan aliran dana lewat perusahaan penukaran valuta asing. Penyidik KPK menetapkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan sebagai tersangka dugaan penerima gratifikasi sekitar 2,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga tidak diberikan secara langsung, melainkan dialirkan melalui perusahaan money changer. Cara ini dinilai sebagai upaya menyamarkan asal-usul dana agar tampak seperti transaksi valuta asing biasa. Mahkamah Agung merespon kasus ini dengan menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Emma juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut. Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. KPK menetapkan Ketua Nonaktif Pengadilan Negeri Depok, Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Nonaktif Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, Jurusita Pengadilan Negeri Depok, Yohansyah Muaranaya, Direktur Utama PT Karabadikdaya, Trisnadi Yulrisman, dan Head Korporat Legal PT KD, Berliana Trikusuma, sebagai tersangka. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi lembaga peradilan. Ketika pimpinan pengadilan diduga memperdagangkan kewenangan, kepercayaan publik kembali dipertaruhkan. Di ruang sidang tempat keadilan seharusnya ditegakkan, justru muncul dugaan transaksi gelap di balik putusan dan eksekusi perkara. Tim Liputan Metro TV. Tak hanya modus baru menerima gratifikasi dari kasus yang menjerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, penyidik KPK juga menemukan petunjuk baru. Dari hasil penggeledahan di kantor dan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Depok, penyidik menemukan uang sebesar 50.000 US dollar. Wajarkah ini? Sudah bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat malam. Malam Eva dan seluruh pemirsa Metro TV. Mas Boy, ada fakta temuan 50.000 US dollar. Mungkin nggak sih kalau itu uang pribadi dari gaji seorang hakim? Ya, kalau gaji rupiah Eva, bukan mata uang asing. Udah pastilah itu dari suap atau minimal gratifikasi gitu. Nggak mungkin karena rangkaian-rangkaian itu gaji hakim itu adalah dalam bentuk rupiah. Pernah dulu penegak hukum itu saya mendengar bocoran dari istrinya pamer kepada teman-temannya, katanya kalau dapat bonus itu bentuknya dolar. Ya saya ketawa juga, mana ada penegak hukum kita bonus kok dolar. Gitu kan. Ya harus bentuk rupiah dan pasti rupiah nggak mungkin terus kemudian ditukar dolar terus kemudian nanti dipakai misalnya hanya untuk disimpan karena rugi, karena kita kurs jual kurs beli itu rugi loh Eva. Jadi kalau kita dapat rupiah ya sudah jadikan rupiah, karena kita jadikan dolar terus nanti dijual lagi rupiah, kalau sesuai kebutuhan lain waktu menjadi rugi juga. Jadi nggak mungkin lah. Dan kalau toh itu uang yang memang dia gitu, pasti juga disimpan dalam rekening. Kenapa tidak disimpan rekening? Karena nanti ketahuan bahwa dia punya valuta asing. Jadi yakinlah kalau itu itu uang suap, Eva. Oke, dengan mata uang asing atau valuta asing, KPK menyebut ini adalah modus baru lewat money changer. Apa ini modus baru, Mas Boy? Enggak juga, udah lama juga. Cara-cara bahkan gini Pak, kalau money changer kan tercatat. Itu sekarang money changer itu seakan-akan hanya memasukkan misalnya di Malaysia terus dicairkan di sini, itu bisa gitu. Di antara money changer juga begitu, di Surabaya di sini bisa. Seakan-akan tidak ada transaksi. Pernah saya mengendus modus setor ke sebuah rekening bank di bank lain. Nah, setoran itu nanti ditukarkan dengan duit dolar di bank yang melakukan penukaran tadi gitu. Misalnya bank A, dia menerima cara valuta asing itu kan harusnya tercatat sebagai bisnis dia. Tapi enggak, dia hanya menyediakan uang dolar dalam bentuk fisik,
nanti si orang itu atau saya misalnya gitu nyetori ke rekening Bank B yang sebenarnya milik PT rekening A tadi gitu. Saya nyetori 1 miliar misalnya gitu. Ya jangan 1 miliar lah, 100 juta aja lah. Gitu. Terus kemudian saya bukti slip setoran saya tadi saya bawa ke Bank A, kemudian ditukar dolar yang senilai uang 100 juta saya tadi. Dan itu tidak tercatat. Ngertinya kan saya setoran ke rekening PT tadi. Apa? Karena ya setoran bisa jadi macam-macam, bisa. Jadi ini banyak hal yang bisa dilakukan melalui money changer itu dan itu sudah berlangsung bukan baru-baru aja. KPK kesannya kok kayak kaget gitu, padahal itu sudah berlangsung lama. Masih. Ya, dengan keterlibatan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, apakah makin kuat indikasi bahwa dugaan korupsi di PN Depok tersistematis, Mas Boy? Ya, karena saya punya catatan yang terutama Bapak Wakil Ketua itu punya catatan tidak bagus itu. Ya meskipun catatan itu berkaitan dengan moral gitu, tapi prinsipnya menurut saya kalau moralnya kurang bagus, apakah juga tidak gampang menerima duit? Terbukti gampang menerima duit, meskipun ini masih dugaan loh ya. Waktu di Ketua PN Jombang atau waktu diklat aja bagaimana dia pernah dilaporkan istrinya begitu juga, meskipun itu baru informasi, tapi saya punya catatan itu. Dan itu saya aja bisa ngakses, nah itu yang saya sesalkan. Kenapa dia bisa jadi Wakil Ketua PN Depok itu yang kelas 1A kalau saya. Dan itu dianggap promosi. Nah, itu karena ada dugaan, ada istilah geng Riau gitu. Nah, saya punya catatan di Provinsi Banten itu ada Ketua PN yang nakal. Di Kepri juga begitu. Ada yang diduga nakal ini. Nah, kalau saya aja punya, ini bagaimana saya selalu mempermasalahkan sudah lama ini kepada Mahkamah Agung, orang-orang yang sudah terdeteksi nakal ya jangan dikasih promosi. Kalau perlu pada posisi jadikan hakim non palu begitu. Tapi karena pernah dulu ada yang narkoba pun juga tidak dipecat misalnya gitu. Dan ini menjadikan contoh yang buruk bagi hakim-hakim di daerah maupun masih hakim di tingkat pengadilan negeri gitu. Jadi banyak catatan kalau mau buka-bukaan, dan saya sering kali gitu bahkan dulu ada dugaan-dugaan pungutan liar segala macam begitu yang itu tidak terselesaikan dengan baik sehingga bisa menjadikan contoh buruk bagi hakim-hakim yang muda maupun di daerah untuk seakan-akan wah yang atas saja juga kadang-kadang juga penyimpangan itu. Nah, itu yang perlu sekaligus saya sampaikan di sini, ini bukan hanya kita mengecam tapi perbaikannya juga perlu dengan cara apa? Menggandeng komisi yudisial. Biarkan urusan pengawasan komisi yudisial. Hakim cukup menyidangkan perkara sesuai tugasnya. Karena apa? Dengan Mahkamah Agung membentuk badan pengawas, itu seakan-akan malah kayak menjadi perlindungan gitu, Eva. Masih. Baik. Tadi ada catatan dari Anda soal pengawasan KY, ada statement juga dari MA yang menyesalkan dan tidak akan memberikan bantuan hukum. Apakah sikap MA, Mahkamah Agung bisa memberikan efek jerah kepada hakim lain agar tidak nakal lagi, Mas Boy? Ya, sudah benar lah. Karena kemarin ada menteri yang mau membela terus anak buahnya yang nakal. Ini kalau Mahkamah Agung harus begitu. Karena ini kan kenakalan ini kan oknum, mestinya kan pribadi, tidak boleh lagi dibela, karena nanti akan menjadi sombong lagi itu, yang lain-lain yang nakal, masih dibela kok, dengan dibela nanti paling tidak dipecat, bisa begitu malah jadinya. Dan itu tidak cukup hanya dengan cara itu, untuk pengawasannya itu serahkan kepada KY. Mahkamah Agung cukup memberikan promosi, mutasi yang berdasarkan track record yang bagus. Yang nakal-nakal enggak usah lah dikasih jabatan juga. Kasihlah hanya hakim biasa atau kalau perlu dinonpalukan gitu. Jadi untuk ini supaya menjadikan contoh yang lain supaya lebih baik. Masih banyak hakim yang baik, masih banyak hakim yang integritasnya tinggi gitu. Dan itu mestinya yang dipromosikan gitu. Makanya catatan-catatan saya tadi mestinya Mahkamah Agung harus mendengar dan memberikan atensi. Jangan sampai nanti kemudian proses-proses ini menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Nanti cuma tangkap lagi, tangkap lagi, nakal lagi gitu. Karena kemarin di Sumatera itu ada langsung leduk. Wah, jangan-jangan itu yang ketangkep itu angkatanku itu. Loh kenapa Pak? Nakal itu. Jadi sebenarnya di internal Mahkamah Agung, pengadilan tahu itu mana yang nakal, mana yang tidak nakal itu tahu kok. Ada satu hakim yang dulu pernah memenangkan pra-peradilan saya di tahun 2004 itu, yang orangnya lurus bisa sampai
bisa sampai jadi hakim agung gitu. Dan saya tahu itu tidak pernah nyogok ataupun menerima suap gitu. Nah, mestinya itu yang dijadikan contoh bahwa kalau ada hakim-hakim baik malah bisa promosi bahkan sampai hakim agung gitu. Makasih ya, Pak. Baik, integritas hakim itu yang paling penting dan pengawasan dari KY tadi catatan Anda. Terima kasih Mas Boy sudah bergabung bersama kami. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.